Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita kembali berdiskusi pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik bahasan yaitu lintasan, sirkuit, dan juga graf berbobot. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 7, yaitu yang pertama ada walk, kemudian ada path atau lintasan dan juga cycle atau sirkuit pada graf tak berarah maupun graf berarah. Kemudian ada path dan sirkuit Hamilton, ada juga path dan sirkuit Euler dan juga graf berbobot, serta yang terakhir adalah lintasan terpendek atau shortest path. Materi kali ini akan disajikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Vina Nurhidiah, kemudian binti Lailatul Kusniyah, dan juga Hafiz Eka Prasetya Febriansyah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang walk. Walk atau jalan dari sebuah K dalam sebuah graf adalah penggantian sisi yang dibentuk oleh simpul UV, VW, WX, noktah-noktah, YZ, di mana simpul awalnya adalah U dan berakhir di simpul terakhirnya adalah Z. Untuk pemahaman kita bisa lihat pada contoh 1. Kita bisa membayangkan sedang berjalan dari simpul U, kemudian ke V, dari V ke W ke X, kemudian X ke Y, dilanjutkan hingga ke simpul terakhir yaitu Z. Ini bisa disebut dengan jalan atau walk dari simpul U menuju simpul Z atau jalan antara U hingga Z. Kemudian misalnya kita ingin berjalan dari Z ke Y, kemudian Y ke X, hingga kita sampai di simpul terakhir yaitu U. Ini juga bisa disebut dengan walk, meskipun arah berjalannya berbeda. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya, kita bisa lihat pada contoh 2, disediakan sebuah graf. Maka walk yang memiliki panjang 9 antara simpul U dan Y itu kita mulai dari U, lanjut ke V, V ke W ke X, X ke Y ke W ke V ke Z, kemudian Z ke Z lagi melalui loop, kemudian dari Z ke Y, sehingga terbentuk sebuah walk dengan panjangnya adalah 9 dan melalui sisi VW sebanyak 2 kali dan juga simpul V, W, Y dan juga Z juga sebanyak 2 kali. Poin selanjutnya adalah poin B, yaitu path atau lintasan pada graf tak berarah maupun graf berarah. Jadi singkatnya, lintasan itu merupakan walk yang melalui semua sisi dan juga simpul yang berbeda. Kemudian secara definisi, lintasan atau jalur yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul Vn dalam sebuah graf itu merupakan barisan berselang-seling antara simpul dan juga sisi-sisinya. Nah, dituliskannya yaitu berbentuk V0, E1 hingga Vn-1, En, Vn, sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 hingga Vn-1, Vn. Ini merupakan sisi-sisi dari sebuah graf G. Ada 3 macam lintasan atau path, yaitu yang pertama lintasan sederhana. Lintasan sederhana adalah lintasan yang melalui setiap simpul berbeda. Kemudian lintasan tertutup adalah lintasan yang melalui simpul awal dan berakhir di simpul yang sama. Untuk lintasan terbuka adalah lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang berbeda. Untuk penulisan lintasan pada graf sederhana cukup dituliskan setiap simpulnya saja, yaitu simpul V0, V1, V2 hingga simpul ke N. Kemudian untuk penulisan lintasan pada graf sisi ganda
yaitu dituliskan secara berselang-seling simpul, sisi, simpul, sisi. Ini bertujuan agar tidak rancu sisi mana dari sisi-sisi ganda tersebut yang dilalui. Kemudian panjang lintasan itu merupakan jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Kemudian contohnya dari lintasan pada graf tak berarah seperti ini. Yang paling kiri ini ada lintasan sederhana dari graf tersebut. Maka lintasan sederhananya yaitu A, B, E, F, C, D. Jadi dari simpul A ke B, kemudian B ke E ke F, F ke C, lalu dilanjutkan dengan C ke Do. Dengan panjang lintasannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua ada lintasan tertutup pada graf tersebut. Maka ditulis secara selang-seling antara simpul dan sisinya karena ini termasuk graf ganda. Jadi dimulai dari simpul A ke E1 sehingga menuju simpul B, dilanjutkan dengan sisi E5 ke simpul C, dilanjutkan dengan E7 ke simpul Do, lalu E4 ke simpul A, dan membentuk lintasan tertutup dengan panjang lintasannya adalah 4. Kemudian untuk gambar yang paling kanan adalah contoh lintasan terbuka pada graf semu. Dimulai dari simpul E, kemudian dilanjut sisi E2 ke simpul A, kemudian E4 ke simpul Do, dilanjutkan dengan E7 ke simpul B, kemudian E9 ke simpul C, dan dengan panjang lintasannya adalah 4. Kemudian untuk lintasan pada graf berarah, jadi di mana arah lintasannya itu sudah ditentukan dalam sebuah graf tersebut, maka untuk contoh lintasan sederhana pada graf sederhana berarah, yaitu dimulai dari simpul C, arahnya menuju simpul Do, kemudian dilanjutkan ke simpul E, kemudian ke B, ke A, lalu ke F. Dengan panjang lintasannya adalah 5. Kemudian contoh yang kedua, lintasan tertutup pada graf ganda berarah. Misalnya dimulai dari simpul X menuju simpul S, kemudian melalui sisinya 3. Dari simpul S dilanjutkan ke simpul T melalui sisi 4, kemudian dilanjutkan ke simpul Y melalui sisi 6, dan juga dari simpul Y dilanjutkan lagi ke simpul S dengan sisi 1, kemudian dari simpul S melalui sisi 2 dilanjutkan ke simpul X dengan panjang lintasannya adalah 5. Yang terakhir adalah lintasan terbuka dari graf berarah, yaitu misalnya dimulai dari simpul 1 menuju simpul 3 dan dilanjutkan ke simpul 4, maka panjang lintasan yang terbentuk adalah 2.